Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, khususnya para senior, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita ini ada Pak Wardiman, ada Pak Akbar Tanjung sebagai Dewan Kehormatan. Mungkin ada lagi yang lain yang belum kelihatan. Dan para pengurus sekalian, pengurus pusat, ketua, wakil ketua umum, alhamdulillah hadir semua. Mungkin Pak Priyo belum kelihatannya. Dan para pengurus Orwil se-Indonesia alhamdulillah sudah hadir. Kita begitu juga pengurus Ortom, Batom, Alisa Khadijah dan yang lain-lain, Sides, hadir semuanya dalam rangka kita menyukseskan RMPP dan alhamdulillah ini sudah hadir juga Ketua Dewan Pakar, Pak Zulkifli Hasan, silakan Pak. Terima kasih kehadirannya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur sungguh-sungguh di tengah COVID begini kita bisa menyelenggarakan pertemuan dengan Zoom seperti ini. Kita syukuri alhamdulillah dan mudah-mudahan ini bisa jadi kebiasaan baru. Tanpa harus bertemu fisik, kita bisa menyelenggarakan pertemuan dalam jarak jauh, lebih efisien, lebih murah, tapi efektif karena wajahnya langsung kelihatan di depan muka kita. Jadi lebih akrab juga. Jadi saya rasa ini jadi kebiasaan baru, meskipun sudah semakin banyak yang mengkritik istilah new normal, tapi rasa-rasanya cocok saja itu sebagai istilah, ya kan? Jadi sesuatu yang tidak lazim, tapi jadi sesuatu yang kita anggap baik dan jadi normal pada saatnya. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, Ketua Orwil Bogor, sebagai penyelenggara kita ucapkan terima kasih memfasilitasi segala kegiatan kita ini. Memang kita menghadapi keadaan yang berubah sekarang ini dan memerlukan mindset baru, mindset yang new normal juga. Sebab kalau tidak kita akan digilas oleh waktu, oleh sejarah. Dan insya Allah ICMI tidak boleh begitu. Jadi warisan sejarah yang kita kelola sekarang ini sebagai pengurus, mudah-mudahan dia terus menyumbang untuk perkembangan. Tentu dengan kualifikasi peran yang berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Barangkali kalau dulu karena fungsi partai tidak menonjol ketika awal ICMI berdiri, maka fungsi politik dari organisasi ICMI itu efektif sekali. Apalagi ketua umumnya adalah anak emas di lingkungan pusat kekuasaan. Jadi mudah mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang konkret berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Nah tentu sekarang sudah berubah keadaannya, partainya semakin banyak dan memang dalam demokrasi pilarnya yaitu partai politik. Maka kawan-kawan kita yang ngurus partai kita harapkan makin memainkan fungsinya untuk pendidikan politik, rekrutmen politik, komunikasi politik dan sebagainya. Walaupun belum ideal sampai sekarang ini, belum terlalu terdengar, ya tetapi itu akan terus diambil perannya itu oleh partai sehingga ICMI harus reorientasi. Nah, maka judul sekarang ini apa? Reorientasi, revitalisasi dan reorientasi menuju Indonesia Emas 2045. Saudara-saudara, 2045 itu tidak lama itu. Sebentar aja ini sekarang 2020 berarti 25 tahun. 25 tahun lagi Indonesia 100 tahun kemerdekaan.
Tapi menjelang 25 tahun terakhir ini, kita menghadapi masalah serius sekarang, COVID-19. Dan sekarang kita terjebak dalam urusan kesehatan. Tetapi dampak sosial ekonomi politiknya sebenarnya jauh lebih dahsyat. Boleh jadi di generasi kita mungkin tidak akan pernah lagi pengalaman serupa ini. Jadi ini kan 1 abad sekali paling ini. Sudah banyak pandemi terjadi dalam sejarah, tapi di masa kita itu tidak ada yang sebesar sekarang. Flu burung, SARS, apalagi gitu sudah pernah terjadi. Nah, tapi sedahsyat COVID-19 ini baru kali ini. Dan bukan hanya soal kecepatan daya tularnya, tapi lamanya ini wabah dan dampak sosial ekonominya plus politiknya luar biasa. Jadi kalau kita memprediksi, apalagi di Indonesia sekarang belum juga turun-turun ini, penyebarannya ini, maka diperkirakan selama tahun 2020 ini, ya ini belum akan selesai urusan kesehatannya. Tapi lebih dari urusan kesehatan, urusan sosial ekonomi politiknya bagaimana? Karena semua negara mengalami penderitaan ekonomi, semuanya. Dibandingkan dengan the Great Depression tahun 30-an, tidak semua negara. The Great Depression tahun 30-an itu melanda pokoknya itu di Eropa dan di Amerika. Dampaknya ke Asia dan Afrika juga. Sehingga pada pertengahan abad 20 mulai terjadi perubahan. Peta dunia, tata ekonomi politik dunia berubah, maka jadilah negara-negara yang tadinya dijajah jadi merdeka. Maka wajah dunia berubah total sesudah the Great Depression antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah sekarang ini saudara-saudara, di samping COVID ini, ada ancaman kedua ini, Perang Dunia Ketiga. Saya sendiri sih masih percaya Perang Dunia ini akan terjadi. Jadi kalau mengikuti cara berpikir ya kan para politisi di dunia barat, kesempatan untuk mencegah jangan ekonomi barat hancur dikalahkan oleh ekonomi China, ya harus perang. Dan perangnya itu jangan ditunda-tunda, ya mesti sekarang. Dan karena itu frontnya sudah dibuat. 1 India, yang kedua di Taiwan, kemudian di Korea, dan di seluruh kawasan Laut Cina Selatan sudah penuh dengan pesawat, dengan kapal induk. Inggris sudah kirim ke situ, Australia juga sudah kirim, Amerika sudah duluan. India punya persoalan tersendiri, dia punya hubungan dekat dengan Rusia, India itu. Makanya Pakistan dibantu oleh Barat punya nuklir untuk menghadapi India. Maka India itu punya sejarah dekat kolaborasi dengan Rusia. Nah sekarang Amerika mendapat keberuntungan. Kalau frontnya itu antara China dibuat di India, itu sulit bagi Rusia untuk membela China. Sulit. Nah maka front yang sudah dan sedang terjadi di India sekarang, waduh itu mahal sekali harganya bagi Amerika. Maka pesawat-pesawat tempur sudah dibeli oleh India dari Rusia, itu menunjukkan kedekatan dia dengan Rusia. Tapi pada saat yang sama Amerika tentu menikmati. Jadi tekepung sendiri nih China ini. Wallahu alam nanti teman-temannya siapa? Ya bisa saja pada saatnya yang menentukan Rusia akan membela China. Seperti Iran, nggak mungkin dia membela Amerika. Iran itu ya pasti, dan kawan-kawannya semua dunia Islam Syiah begitu kira-kira, ya akan membela China semua itu. Jadi kemungkinan Perang Dunia Ketiga ada kemungkinannya itu. Dan alasan untuk perang ya sekarang ini. Kalau dengan perang sekarang itu agresivitas ekonomi China bisa direm. Kalau tidak, semua negara barat sudah mengalami problem sendiri menghadapi serangan produk-produk China. Jadi saudara-saudara sekalian, kita mesti hati-hati sebagai negara demokrasi ketiga terbesar
sebagai negeri muslim terbesar, sebagai negara terbesar keempat dari jumlah penduduknya. Oleh karena itu kita harus bagaimana ini menempatkan diri dengan benar. Di mata banyak negara kita ini sudah ketrap, sudah masuk perangkap, sudah berpihak. Nah, jangan sampai kita berada dalam posisi yang sulit seperti itu. Intinya kita harus hadir sendiri sebagai negara besar. Jadi contoh dari dunia Islam, demokrasi terbesar ketiga, dan karena itu saudara-saudara akan ada ya tata dunia baru, ekonomi politik dunia, dan perang dunia ketiga itu jauh lebih dahsyat dari perang dunia kedua yang hanya menjatuhkan 2 bom atom. Nah, sekarang ini semua negara udah punya nuklir. Jadi dampaknya akan jauh lebih dahsyat dari perang dunia 1, 2. Dan begitu juga dampak sosial ekonomi dari COVID-19 ini jauh lebih dahsyat dari the Great Depression. Maka kita harus melihat ya, kalau ada krisis, pasca krisis ada resesi, sesudahnya adalah depression. Ini akan menjadi Greater Depression dan the Great Depression tahun 30-an. Saya rasa saudara-saudara sekalian, Indonesia pun akan menjadi negara dengan keadaan baru sesudah COVID-19 ini. Oleh karena itu mari kita membantu bangsa kita, semua pemimpin, untuk mengubah mindset. Semua skenario pra-COVID menjadi tidak relevan untuk kita kembangkan sesudah COVID ini. Maka saya sering bicara dengan kawan-kawan, semua rancangan undang-undang yang hebat kayak apapun yang kita susun sebelum COVID, itu harus direevaluasi. Belum tentu relevan untuk menghadapi tantangan kebutuhan di masa depan. Nah sekarang kita harus membawa bangsa kita ini, membantu gitu melalui kecerdikiawanan kita ya, untuk supaya kita bisa menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi tata nasional baru di masa depan. Yang lebih khusus lagi, sebelum kita bicara 2045, yang lebih khusus lagi pasca 2020 ini, pendek sekali waktunya. 2021 sudah sibuk pilkada, 2022, 2023, 2024 semua orang sudah tidak lagi bicara mengenai ekonomi, semuanya sudah sibuk pilpres. Nah karena itu mari kita menunjukkan ya leadership kaum intelektual itu, the one who knows better way, shows better way, and goes better ways. Jadi bagaimana kepemimpinan kaum intelektual bisa membantu mengetahui jalan yang tepat, menunjukkan jalan yang tepat, dan juga jalan di tempat itu. Ya, the leader must know the way, shows the way, and goes that way. Sekarang saudara-saudara, dunia di sekitar kita ini sudah kemasukan roh nafsu politik pasar bebas dan ekonomi pasar bebas, semuanya membuat semua orang larut dalam berpikir pragmatis, semua jangka pendek. Nah karena itu tugas para sarjana, tugas kaum intelektual, tugas kampus, tugas rumah ibadah ya, memberi bimbingan kualitas dan integritas. Jadi bagaimana kita sebagai ICMI, tema kita Iptek Impact, nah ini bagaimana menunjukkan kualitas dan integritas berbangsa, bernegara. Kalau larut dalam ekonomi pasar bebas, politik pasar bebas, semua orang hanya berpikir kuantitas bukan kualitas. Demokrasi tidak terlalu peduli dengan kualitas dan integritas. Yang diperlukan dalam demokrasi kuantitas. Dalam ekonomi pasar sama, yang dipentingkan kuantitas, harga, kuantitas ekonomi. Tapi kualitas dan integritas nomor sekian.
kaum intelektual ICMI, itulah yang kita jadikan tema iptek imtak, iptek imtak. Itu harus menjadi warna bagi perkembangan bangsa kita dalam jangka pendek ini dan juga dalam jangka panjang menuju 2045. Saudara-saudara, mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyatakan rapat RNPP ini kita buka, dan ini adalah dalam rangka persiapan kita menuju muktamar Desember 2020 ini. Mudah-mudahan nanti estafeta kepemimpinan, kepengurusan kita berlanjut. Sekarang generasi kepemimpinan sudah refreshment, regenerasinya cepat sekali, maka ICMI pun harus demikian. Kita usahakan mudah-mudahan generasi lebih muda itu bisa memimpin ICMI, dan kita mempersiapkannya dari bulan Juli ini sampai Desember. Silahkan nanti bagaimana aturannya itu kita bahas, termasuk kemungkinan mengubah anggaran dasar, termasuk misalnya kita